Mustaqirin hamdan Amin. yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Amin. alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami Amin. agungkan namamu, kami sucikan asmamu, puji dan Amin. syukur kami persembahkan untukmu. Karena pada hari ini kami dapat melaksanakan BIMTEK, implementasi kurikulum merdeka dan moderasi beragama di era digital. Karena itu ya Allah, berikanlah ridha dan petunjukmu. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang maha petunjuk, berilah petunjukmu kepada kami, bimbinglah kami, agar dalam mengikuti kegiatan ini, kami dapat dengan mudah memahami sekaligus dapat menerapkan nanti setelah kegiatan ini berjalan sesuai dengan tempat tugas kami masing-masing. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami yang telah gugur dalam membela kebenaran dan memperjuangkan kemerdekaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainal Abidin telah memimpin pembacaan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula serangkaian kegiatan pembukaan pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia Pak Ahmad Arusdi. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pendampingannya dari MC Ibu Jumarti Ariamil. Selanjutnya langsung saja mungkin ya ke materi inti dari Ibu Sunaria dan Pak Mastan. Pak Mastan, Pak, jadwal hari ini. Ya, untuk hari ini adalah jadwal Bapak Mastan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mastan. Sudah on? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sangat luar biasa ini Pak Mastan. Salam kenal ya Pak ya. Iya. Kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mengundang Bapak untuk membagi praktek baik kepada guru-guru PAI se-Kalimantan Utara. Jadi dengan ini kami persilahkan Pak Mastan SPDI. Ya, sebelumnya mungkin perlu ya saya bacakan kurikulum vitae Pak Mastan, kan perlu ya, tak sayang maka tak kenal gitu. Gitu. Bisa gimana Pak Rasid? Bisa saya share screen ini apa namanya nih? Nggak bisa ya? Share screen. Silakan di share screen ya. Di menu share screen. Oke. Di mana Bapak Ibu sudah nampak? Ya, ini Sedang proses. Gitu. Oke. Oke. Nah, kita lihat kurikulum vitae Pak Mastan SPDI.
ya. I-nya Tempat nggak ada, Bu. anggaran, ya. SPD aja. Nggak pakai Mastan I. SPDI, SPD ya, SPD maaf, kebiasaan ya sebut SPD ini. Tempat lahir nih Sopeng nih. Oh, sama-sama nih orang Bugis. 24 Mei 1990. Oh, masih sangat muda ini Bapak Ibu. Terus alamat di Tarakan ya, instansi bertugas di SMK swasta ya, atau gimana ini? SMK SS ini apa ini Pak? Kesehatan Kalimantan Utara. Terus riwayat pendidikan. Nah, nomor HP ini ada nih Bapak Ibu nih, silahkan dicatat bila mau lebih dalam. Ini statusnya ini belum ada nih nampak nih di sini. Single kah atau sudah ada pasangan nih Bapak Ibu. Riwayat pendidikan, oh SD-nya ditarakan juga ya. Ternyata Bugis tapi Bugis Kalimantan nih ya namanya nih ya Bapak Ibu ya. Oh tapi dari Unhas ya Pak Mastan ya. Jurusan apa di Unhas nih Pak Mastan? MIPA, Bu. MIPA biologi saya. MIPA, oh Iya. MIPA biologi, iya iya iya. Sama-sama kita alumni nih Pak. Riwayat pekerjaan guru SMKS Kesehatan Kaltara dari 2014 sampai sekarang. Oh sudah lama ini ya Pak ya. Terus daftar prestasi dari 2017 luar biasa ya, sudah jadi duta teknologi Kemendikbudristek. Terus 2021 jadi Google Master Training. Nah, ini banyak ilmunya nih, bisa kita gali ilmunya nih Pak Master. Terus kemampuan, nah bisa desain grafis, terus media pembelajaran dan video pembelajaran. Nah, ini kesempatan ini Bapak Ibu. Silahkan bertanya yang belum bisa membuat video pembelajaran, terus mendesain itu kayak mana gitu. Terus pengalaman organisasi Ikatan Guru Indonesia dari 2019 sampai sekarang, Duta Teknologi 2017 sampai sekarang. Berarti ikut tutor tutor pembatik level 2 juga ini berarti ya Pak ya. Purna Paskibra Kota Tarakan. Oh iya ya anak Paskibra juga nih Pak Mas. Oh cukup sekian. Jadi selesai habis deh. Habis deh. Oke Pak Mastan, terima kasih sudah membagikan kurikulum vitae-nya. Mungkin kita tidak panjang lebar lagi nih. Saya kira kami persilahkan Pak Mastan untuk memberikan membagi ilmunya ya kepada guru-guru PAI di Kalimantan Utara. Dengan ini kami persilahkan. Silakan Pak Mastan. Iya. Terima kasih, Bu. Saya stop dulu. Gimana nih stop dulu? Oh ini ada. Oke, silakan Pak Mastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kalimantan Utara nih. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kakanwil atau yang mewakili, kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan, dan bagaimana saya implementasikan dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Siti terkait dengan kurikulum vitae saya. Walaupun tadi itu Ibu, mohon maaf itu belum yang terbaru, memang saya kuliah di Unhas Bu. Untuk S2 saya juga biologi, S1 saya juga biologi, dan sekarang sudah selesai sih. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi terkait dengan pengembangan media pembelajaran dengan microsite, Bapak Ibu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka memang kita diarahkan kepada sesuatu yang bagaimana kita bisa mengelola, mengimplementasikan, dan merefleksikan setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah.
yang dahulu kita agak terkekang dengan sebuah sistem, hari ini guru-guru dimerdekakan oleh sebuah keputusan ya. Jadi sehingga Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu di sini guru agama yang notabene-nya luar biasa, lebih paham baik buruknya sebuah sistem yang dibuat oleh manusia, di mana sistem ini juga untuk pengembangan diri manusia. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana Bapak Ibu membuat microsite. Apa sih itu microsite Bapak Ibu? Terkadang kita itu berpikir bahwa microsite ini apa sih gitu kan? Padahal Bapak Ibu sering membuat website gitu. Ya, jadi kalau website itu Bapak Ibu dia sifatnya lebih global ya. Sedangkan kalau microsite ini dia lebih agak terperinci ya Bapak Ibu. Lebih minim, lebih kecil, lebih mikro daripada website Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi microsite itu manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu sebenarnya. Ya, sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya kalau microsite itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, sudah pernah melihat bahkan, hanya saja mungkin bingung nih, ini apa ya gitu ya. Jadi ada beberapa manfaat microsite gitu. Microsite juga sering dimanfaatkan dalam strategi digital marketing karena memungkinkan perusahaan menargetkan kata kunci tertentu, mengukur respons terhadap kampanye tertentu, atau menguji ide baru dengan risiko dan investasi lebih rendah dibandingkan harus mengubah atau menambah konten ke website utama bisnis. Jadi memang Bapak Ibu terkadang kita itu membuat website itu agak ribet ya. Kenapa? Karena dia lebih besar, lebih banyak, sehingga terkadang orang-orang itu mesti dirubah. Begitu ingin merubah sistemnya, ya dirubah lagi websitenya. Terkadang guru-guru itu juga malas kan untuk mengubah sesuatu dalam waktu yang singkat gitu. Karena kadang itu kita membuat sesuatu itu butuh waktu berhari-hari. Tapi kalau mepet pasti cepat. Nah, di dalam microsite ini kontennya lebih spesifik dan terarah. Kesempatannya untuk menguji ide baru. Kemudian efisiensi biaya dan waktu untuk kampanye membantu dalam SEO. Kemudian membangun brand awareness. Jadi Bapak Ibu memang sebenarnya dulunya microsite ini lebih banyak digunakan untuk perusahaan atau digital marketing. Tapi banyak hari ini kita mengubah pola-pola itu menjadi sebuah bagaimana sih hal ini bisa dirubah ke dalam media pembelajaran. Padahal segala sesuatunya bisa dibuat dalam media pembelajaran. Seperti halnya TikTok, Facebook, kemudian Instagram, ya, yang dahulu hanya sebagai media sosial yang dimanfaatkan untuk sebagai branding, hari ini hal-hal itu sudah bisa diarahkan ke media pembelajaran. Kita bisa flashback kembali Bapak Ibu pada masa pandemi. Pada masa pandemi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sangat familiar dengan yang namanya Facebook, siaran langsung di Facebook, siaran langsung di Instagram, ya, kemudian di TikTok, ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa merancang dan meramu segala media pembelajaran, mulai dari membuat kelas maya di Google Classroom, membuat Google Site, membuat apa dan apalah seperti itu. Jadi pasti Bapak Ibu bisa membuat hal itu kalau dalam waktu tertentu dan tertekan seperti itu. Tapi pada hari ini Bapak Ibu lebih diarahkan kepada diarahkan pada sesuatu yang sudah tidak lagi seperti masa pandemi, tapi di dalam aksi nyata di mana Bapak Ibu sudah berhadapan dengan siswa-siswi, di mana hari ini itu Bapak Ibu lebih cenderung menggunakan media konvensional dalam mengajar. Tetap kembali ke zaman dahulu sebelum masa pandemi, di mana hari ini kalau ditanya lagi, Bapak Ibu kemana Google Classroom-nya? Udah nggak ada Pak, udah nggak digunakan lagi. Kenapa? Karena udah nggak pandemi Pak, kita sudah masuk kelas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama untuk materi, karena saya akan lebih banyak didemonstrasi terkait dengan bagaimana membuat microsite-nya. Baik Bapak Ibu, saya coba buka untuk Google saya. Sebentar Bapak Ibu, saya lihat share dulu. Oops.
Oke, Bapak Ibu. Mohon maaf, terlihat WhatsApp saya. Aman Bapak Ibu ya, tidak ada rahasia. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana memanfaatkan atau membuat minimal sebuah microsite untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya saya suguhkan materi-materi saja, saya yakin Bapak Ibu mungkin apalagi kita Zoom meeting, pasti banyak Bapak Ibu yang tidak fokus dengan hal itu. Apalagi ini direkam ya Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau direkam itu biasa lebih menarik. Ya. Tak foto kan, minta ini. Ya, paling gampang. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini nantinya Bapak Ibu akan diarahkan kepada home dari SID, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah s.id. Jadi Bapak Ibu di sini kita akan buka namanya SID. Ya, saya ulang Bapak Ibu. Di sini akan kita buka adalah SID, s.id. Jadi di sini akan ada tampilannya yang muncul seperti di layar saya Bapak Ibu. Seperti kita lihat adalah di sini tampilannya sudah seperti ini. Ketika Bapak Ibu sudah masuk menggunakan laptop atau handphonenya, jadi Bapak Ibu di sini pakai handphone bisa, pakai laptop bisa. Pakai handphone lebih mempermudah Bapak Ibu mengerjakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi maunya buatnya kapan saja itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu bilang bahwa Pak, ini akan susah nanti buatnya karena kami hanya membawa kemana-mana itu handphone, laptopnya nggak dibawa. Nah, tapi kalau kita menggunakan SID itu lebih mudah membuatnya karena kita bisa membuatnya di handphone juga bisa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah login atau registrasi. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diarahkan dengan arahan login atau registrasi nantinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pertama kali membuka akun SID. Nanti ya Bapak Ibu akan saya share untuk PowerPoint-nya terkait dengan panduan ini. Saya akan demonstrasikan supaya Bapak Ibu langsung melihat bagaimana yang saya kerjakan selama ini. Karena memang Bapak Ibu tidak setiap saat ya saya menggunakan SID untuk pembelajaran, karena bukan cuma satu media yang saya gunakan untuk pembelajaran, karena saya yakin kalau cuma satu pastinya siswa-siswi kita akan bosan atau mungkin mereka merasa bahwa apakah tidak ada warna baru atau hasanah baru dalam pembelajaran Bapak atau Ibu guru di kelas, sehingga ini adalah salah satu alternatif yang saya gunakan dalam kelas. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah login atau registrasi. Bapak Ibu kita bisa menggunakan akun belajar atau akun pribadi. Tapi saya arahkan Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Jika menggunakan akun belajar, jika tidak memiliki akun belajar, boleh menggunakan akun pribadi. Dan ini alhamdulillahnya akun ini adalah gratis. Web ini adalah gratis ya Bapak Ibu ya. Kita continue menggunakan Google karena kita sudah terhubung menggunakan Google kita, akun Google kita. Karena saya menggunakan akun belajar.id, jadi saya menggunakan akun belajar di sini Bapak Ibu ya. Nah, saya klik akun belajar saya, nanti akan diarahkan langsung masuk dalam sistemnya SID. Nah, Bapak Ibu, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk dalam SID. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam akun SID-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan lihat akan ada dashboard, analis, kemudian link, microsite, domain, support ticket, subscription, kemudian API, dan lain sebagainya, kemudian setting. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu juga biasa menggunakan short link ya. Short link itu adalah untuk mengubah link yang Bapak Ibu ingin gunakan dalam sebuah pembelajaran. Umpamanya Bapak Ibu menggunakan link di Drive, tapi nama linknya atau Google Formulir, linknya panjang. Nah, Bapak Ibu mau memperpendek link itu menggunakan SID juga bisa Bapak Ibu. Nah, saya hari ini arahnya adalah ke microsite Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan tampilkan microsite. Nah, ini microsite saya Bapak Ibu. Nah, tampilan microsite saya ini semuanya gratis Bapak Ibu ya. Ini gratis, tidak ada berbayar. Kecuali Bapak Ibu membuat microsite lebih dari 5 microsite pada satu laman SID. Itu akan di halaman ke-6-nya Bapak Ibu akan dikenakan bayaran. Tapi kita tidak perlulah membuat
terlalu banyak. Kita bisa mixkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran lain yang Bapak Ibu lebih mahir menggunakannya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba memperlihatkan sedikit tentang microset yang pernah saya buat. Ya, ini adalah microset yang pernah Bapak Ibu yang saya buat di kelas untuk pembelajaran, di mana di sini adalah tampilannya sangat sederhana, tidak terlalu ribet, karena memang tampilannya itu sangat simpel, tidak mempersulit dan tidak dipersulit seperti itu. Yang pertama adalah materi ajar, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Kenapa saya mengambil 3 langkah-langkah ini dalam proses pembelajaran? Karena memang 3 langkah besar inilah yang dilakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, saya jadikan media ini sebagai pendamping saya dalam mengajar. Seandainya saya sedang ada kegiatan yang memang mendesak saya bahwa hari itu dan waktu itu saya tidak bisa masuk dalam kelas untuk mengajar, sehingga saya jadikanlah media ini sebagai pendamping saya mengajar. Tapi saya mengusahakan diri saya untuk masuk dalam kelas tersebut untuk memberikan penguatan kepada siswa-siswi supaya apa? Supaya pembelajaran di hari itu mereka pahami dan diberikan penguatan materi-materi yang saya telah kirimkan materinya tadi. Kita masuk ke materi ajar Bapak Ibu, nanti siswa akan diarahkan kepada sebuah web lagi, di mana mereka akan belajar secara mandiri melalui web ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap materi ini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu kaitkan dengan materi ajar Bapak Ibu harus lihat dulu, validasi dulu, apakah materi ini sudah valid atau tidak. Jangan sampai Bapak Ibu, mohon maaf, biasa blogger-blogger itu ada juga yang memasukkan materi salah, sehingga terkadang pemahaman siswa kita salah terkait dengan materi yang kita sampaikan pada sebuah media pembelajaran kita. Sehingga Bapak Ibu harus ditelaah lagi. Pada saat membuat materi, Bapak Ibu harus melihat semuanya. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan materi ini itu tidak real dengan apa yang materi yang harusnya mereka terima pada materi Bapak Ibu pada hari itu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya lihat semuanya. Materi saya adalah ini semuanya tentang biologi. Kemudian ada media pembelajarannya. Media pembelajarannya ini saya arahkan mereka ke YouTube. Jadi memang Bapak Ibu kita memang combine ke apa namanya? Kita combine-nya ke YouTube karena memang hari ini tuh segala sesuatunya itu apa sih yang nggak ada di Google ya? Apa sih yang nggak ada di Google sehingga siswa kita bisa membaca, meniru, melihat dan mengadopsi materi-materi yang ada di Google. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tetap kita harus memvalidasi video-video pembelajaran ini. Jangan asal meng-copy paste saja dan menjadikan ini sebuah materi ajar kita, supaya pemahaman anak-anak kita terkait materi itu benar-benar real terkait dengan materi yang kita sampaikan pada hari itu. Nah, ini adalah video pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu, di sini adalah evaluasi yang di akhir. Evaluasi ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka menangkap materi yang telah kita sampaikan, walaupun bukan kitanya yang menyampaikan sebagai guru. Minimal hari itu siswa kita tidak jam kosong di kelasnya, tapi mereka tetap memperoleh pembelajaran sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka ke sekolah setiap harinya. Jangan sampai kelasnya kosong, gitu kan. Walaupun kita sudah berusaha minimal begini Bapak Ibu, tidaklah kita mesti muluk-muluk membuatkan media pembelajaran. Sebagaimanapun canggihnya media pembelajaran, tetap siswa kita menunggu kita untuk masuk dalam kelas. Nah, seandainya Pak, kami nggak bisa buat nih Pak media seperti Bapak, apakah bisa menggunakan media lain? Bapak Ibu menggunakan WhatsApp saja, Bapak Ibu mengirim Word atau dokumen ke siswa, ke grup kelasnya, silakan dikerjakan. Nah, ini materi saya dalam bentuk WhatsApp. Itu adalah media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bahwa hal yang paling hebat itu jika kita membuat media yang wah gitu. Tidak. Bapak Ibu menggunakan WhatsApp untuk mengajar, itu sudah wah untuk Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bahwa saya nggak bisa buat media Pak. Bisa. Tanpa Bapak Ibu sadari sebenarnya semua itu adalah media pembelajaran. Hanya saja kita merasa bahwa bukanlah media yang seperti sering ditampilkan di televisi, sering ditampilkan pada setiap event-event, ya. Tapi saya hanya menggunakan WhatsApp Bapak Ibu. Itu sudah menggunakan media pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu,
saya karena sudah lebih dari 5, Bapak Ibu, saya harus menghapus dulu salah satu media pembelajaran saya supaya saya bisa membuat microsite baru lagi. Ya Bapak Ibu ya, sebentar saya saya buka dulu yang lain karena saya harus membuat website baru, microsite baru. Jadi sama-sama Bapak Ibu ya, kita sama-sama buat, sama-sama kita buat dari awal sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah saya untuk membuat microsite. Ya, oke, ini sudah masuk ke SID. Tampilan saya masih masuk ya Bu Siti ya? Masih aman ya Bu? Oke, baik Bu. Halo, iya, Masih oke. aman Bu ya tampilan saya Bu ya? Masih aman. Oke Bu, baik. Takutnya nanti blank di sana, jadi takutnya harus saya konfirmasi dulu. Mungkin bila ada Bapak Ibu, mungkin langsung bertanya atau gimana nih Pak? Boleh juga Bu, tapi saya masih baru mendemokan dulu nih Bu. Oh gitu, Iya. ya, silahkan. Ada Bapak Ibu ya. Kebanyakan akun jadi kadang lupa akunnya yang mana, passwordnya. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, udah tampilan saya. Pertama yang kita lakukan adalah create, kita masuk ke microsite, kemudian kita masuk create a new. Create a new ini adalah Bapak Ibu, kita akan masuk kepada tampilan awal dari microsite kita Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus melihat dulu nih. Kita pilih dulu nih Bapak Ibu, yang mana kita mau lihat, kita mau pilih yang mana untuk microsite kita. Kita mau pilih yang personal branding, food and beverage, community, brands, webinar, online class, event. Tampilannya beda, Pak. Oh,
Tapi beda ya Pak ya? Tar, Pak. Iya Pak, mohon diulangi Pak. Sorry. Ya, tershare beda screen. Oke, sorry Pak. Oke, semoga ini. Tampil ya. Tampil ya, Bapak Ibu. Untuk yang sekarang, yang create new ya. Nah, sekarang tampil Pak. Oke, siap. Terima Oke kasih. Pak, siap Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jika sudah masuk ke tampilan SID Bapak Ibu akan tampilkan dengan beberapa tools di mana ada dashboard, analitik, kemudian link, kemudian microsite. Nah, kita pilih yang microsite Bapak Ibu. Nah, setelah kita pilih microsite akan muncul tampilan seperti ini. Iklan ini diabaikan Bapak Ibu ya, yang iklan ini diabaikan. Kita nggak pakai iklan. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah create new. Create new ini adalah kita harus melihat Bapak Ibu kebutuhannya apa. Kalau Bapak Ibu ada yang punya bisnis, boleh personal branding, boleh. Kemudian food and beverage, kemudian community, kemudian brands, kemudian dan lain-lain. Kemudian di sini ada education, Bapak Ibu. Ada untuk kita yang guru ya, Bapak Ibu ya, atau untuk pendidikan, Bapak Ibu. Nah, yang saya pilih adalah pendidikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuat kurikulum vitae di sini, kemudian dan lain sebagainya, name card dan lain sebagainya. Bapak Ibu silahkan memilih sesuai kemampuan Bapak Ibu gitu. Saya pilihnya yang edukasi atau pendidikan Bapak Ibu. Kemudian setelah memilih Bapak Ibu langsung tekan continue ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ya alat tampilannya Bapak Ibu akan memilih template. Template-nya yang mana Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nanti template-nya ini hanya bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak stuck di situ tapi bisa dirubah-rubah, bebas sesuai kemauan Bapak Ibu. Saya ambil profil sekolah dulu Bapak Ibu ya. Coba-coba gitu. Nah, setelah saya memilih temanya atau template-nya saya sudah pilih, Bapak Ibu, saya langsung ke continue saja. Nah, setelah saya continue, biasanya Bapak Ibu membuat Google Site itu kan namanya di akhir ya. Pada saat mau di launching ya. Tapi kalau kita menggunakan buat microsite itu di awal kita harus buat namanya dulu sebelum dibuat. Jadi yang pertama kita buat adalah nama microsite kita apa Bapak Ibu, umpamanya materinya tentang virus. Ya. Saya coba virus, kemudian linknya Bapak Ibu. Linknya itu Bapak Ibu harus memang membuat link yang belum pernah digunakan dalam membuat apapun microsite, Google Site, Bapak Ibu harus membuat link yang sesuai ya. Umpamanya saya virus karena kelasnya kelas 10 saya kasih virus X ya. Kemudian coba kita finish. Kalau dia lanjut Bapak Ibu berarti link ini belum pernah digunakan. Tapi kalau dia minta rubah berarti link ini sudah pernah digunakan. Oke, kita akan solve capkanya. Ya. Nah, oke, berarti sukses ya Bapak Ibu. Kalau sukses berarti kita akan diarahkan ke halaman yang kita akan editing ya Bapak Ibu. Ya akan kita edit nih di sini nih semuanya. Yang akan kita edit itu ada di sini Bapak Ibu. Ya, di sini akan ada beberapa tools, komponen, ada setting ya, ada setting nanti akan muncul yang ini Bapak Ibu, itu akan ada info terkait dengan apa yang telah kita klik di awal tadi. Kemudian kita kembali ke komponen Bapak Ibu. Ya, kita ke komponen. Nah, di komponen ini Bapak Ibu ada profil, ya, kemudian ada horizontal link, kemudian ada teks visi misi sekolah, ada profil sekolah, ada kurikulum, kemudian ada divider, kemudian ada galeri sekolah, divider lagi, ya Bapak Ibu. Kita akan lihat tampilan awal sebelum kita editing Bapak Ibu. Saya akan munculkan. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya sebelum kita editing seperti ini. Nah, sekarang kita editing lah seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama kita lakukan adalah karena kita tidak ini kan ada profil. Kita klik tombol ke bawah. Tombol ke bawah kita klik. Nah, di profil ini akan ada gambar sekolah sama seperti di kiri tadi Bapak Ibu. Ini ada gambar sekolah. Ini bisa digonta-ganti Bapak Ibu ya. Dengan klik tombol yang ada tulisan pensilnya. Kita klik, kemudian kita change, kemudian kita cari gambar yang sesuai. Ya, kita cari gambar yang sesuai. Terserah Bapak Ibu. Mau gambar apapun, langsung di-insert masuk.
Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah jam dan tampak depan sekolah. Sama seperti di kiri ini yang kita mau edit. Bapak Ibu juga bisa menggantinya dengan gambar yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tekan gambar ballpoint ini. Nantinya akan masuk ke Ceng. Bapak Ibu juga bisa mengambil image dari luar ya. Gambar dari luar Bapak Ibu. Ya. Kita cari di sini. Nah, kita choose image. Nanti kita cari gambar yang sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru dalam mendesain media pembelajarannya. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat gambarnya. Kalau mau dirubah gambar profilnya, silahkan dibuat ini, kemudian background color-nya, kemudian profil style-nya silahkan dirubah. Kemudian profil name-nya mau dirubah silahkan. Ini Bapak Ibu semua tools-nya Bapak Ibu rubah-rubah, tidak ada masalah. Tidak akan merusak di microset-nya ini Bapak Ibu. Karena mencoba-coba itu lebih baik supaya desain dari microset Bapak Ibu lebih menarik. Kemudian Bapak Ibu, di sini akan ada virus. Itu di mana tadi materi ajar kita. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah menggali potensi melampaui batas. Ini yang di bawahnya. Bisa kita rubah Bapak Ibu. Bisa kita rubah dengan umpamanya virus ini hanya untuk kelas 10 seumpamanya. 10A gitu seumpamanya. Hanya untuk kelas 10A. Berarti nanti materi virus ini hanya untuk kelas 10A saja. Nanti untuk kelas 10B nanti harus dibuatkan materi yang baru lagi. Atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Kemudian kelas 7 sampai kelas 8. Bapak Ibu silahkan dirubah sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu setelah selesai Bapak Ibu, kita harus menaikkan dulu panahnya ini Bapak Ibu. Supaya dia lebih gampang diedit. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kedua adalah horizontal link. Ini horizontal link kan di atas Bapak Ibu ya. Biasanya kalau begini tuh Pak, di bawah loh Pak, kenapa ada di atas gitu. Ya Bapak Ibu, kalau dia di atas, kita tinggal seret ke bawah. Kita tinggal, ini tanda mouse saya sudah, kursor saya atau mouse-nya udah di sini. Tinggal kita tarik ke bawah. Tinggal kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah lagi. Ya, kita simpan di sini dulu Bapak Ibu ya. Nah, dia udah turun ke bawah ya Bapak Ibu. Udah turun ke bawah, saatnya kita mulai membuat media pembelajaran intinya. Yang pertama kita lakukan adalah, yang pertama itu sebelum kita membuat media pembelajaran apa sih? Kita cari dulu materinya. Ya Bapak Ibu. Kita cari dulu materi ajar kita, materinya apa. Ya. Di sini ada visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah ini Bapak Ibu tidak ada link yang bisa dicantolkan. Nah, kalau begini Pak Mastan diapain? Kalau kita bagusnya dihapus dulu Bapak Ibu karena kita butuh link di mana nanti media pembelajarannya bisa seperti hidup, bisa ada timbal balik, ada apa? Karena media pembelajaran itu kan harus ada face to face, kita harus klik itu langsung muncul gitu. Itu namanya media pembelajaran ya. Secara otomatis. Kita hapus dulu Bapak Ibu dengan cara dihapus seperti biasa. Ya, komponen ini kita akan hapus. Ya. Kita lihat profil sekolah dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Profil sekolahnya sama, tidak ada linknya juga Bapak Ibu. Sehingga kita harus menghapus juga untuk profil sekolahnya. Nah, yang ketiga, kita akan lihat untuk kurikulumnya. Apakah ada link? Nah, di sini Bapak Ibu. Di kurikulum ini ada link yang bisa dicantolkan. Di mana di sini linknya. Nah, ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Sehingga yang kita ganti adalah nama toolsnya. Bukan kurikulum, tapi materi ajar. Oke. Materi ajar sudah. Bapak Ibu bisa mengganti ini, gambarnya bisa diganti dengan tanda pensil juga. Sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi kegiatannya itu berulang-ulang. Semuanya lengkap, toolsnya tinggal diklik aja. Langsung bisa berubah. Bapak Ibu bisa mencari tombolnya, mau gambar apapun bisa. Ya, Bapak Ibu bisa mengganti gambar apapun untuk toolsnya semuanya bisa diganti. Jadi Bapak Ibu tinggal di-insert, langsung masuk ke sini untuk mengganti toolsnya ini. Ya, tools yang ini Bapak Ibu yang kecil. Nah, setelah itu Bapak Ibu,
Karena ini dia minta link materi ajar, tadi materi saya adalah tentang virus. Sehingga kita masuk ke virus dokumen. Ya. Sorry Bapak Ibu, usahakan carinya di Google ya. Saya menggunakan Yahoo. Oke, kita carinya di Google ya. Virus dokumen. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mencari dokumen nih. Dokumen bisa terserah sih Bapak Ibu sebenarnya. Intinya adalah materinya sudah kita validasi. Karena apa? Kalau tidak kita validasi bahaya. Takutnya materi itu nggak sesuai dengan rancangan pembelajaran kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat nih. Kita cek-cek dah. Bapak Ibu mau cari yang bagaimana nih materi ajarnya. Ya. Coba kita cari yang ini semuanya sih sepertinya bisa dipertanggungjawabkan karena semuanya PDF, ada dokumen, PDF, ada dokumen. Ini semuanya bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kita buka. Oke. Nah, ini bisa diurut Bapak Ibu. Virus semuanya ada, sejarah virus bla 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 bla, semuanya ada. Berarti kita bisa ambil nih. Ini linknya kita copy paste. Kita copy, kemudian kita paste di dalam materi ajar kita. Oke. Kita paste, dia punya materi ajar. Setelah oke, Bapak Ibu, setelah oke nih, sudah kita copy, sudah kita paste, udah selesai. Kemudian kita lihat dulu nih Bapak Ibu. Jangan keluar dulu dari sini. Karena kita harus lihat dulu nih. Kita mau rubah nggak warna toolsnya ini? Ini kan warna putih. Kalau Bapak Ibu mau lebih terang lagi sedikit, biasanya nih, ibu-ibu tuh suka warna cerah ya. Nah, kita kasih warna merah gitu. Ya. Kita bisa rubah dengan menekan tombol yang warna merah ini. Kemudian button efeknya atau tombol ini mau dikasih gerak-gerak atau enggak? Boleh. Terserah Bapak Ibu. Mau di-shake? Boleh. Ya, kita shake. Atau kita maunya yang bounce. Ya, kita maunya yang bounce. Kenapa Bapak Ibu? Memberikan sebuah reaksi-reaksi itu akan memberi fokus anak-anak kita ke media itu. Gitu ya. Boleh. Nggak ada masalah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita coba. Setelah Bapak Ibu jadikan satu tools, kita uji coba dulu tools itu. Jangan langsung ditinggalkan. Kita back dulu. Setelah ini kita lihat dulu. Kita uji coba dulu Bapak Ibu. Ya, kita visit microsite-nya. Kita visit nih microsite-nya. Dia goyang nggak? Nah, goyang ya. Goyang Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat. Materi ajar. Tadi kita klik, apakah dia keluar? Oke. Kita lihat apakah muncul materi ajarnya. Ya, oke, berarti muncul ya Bapak Ibu. Muncul ya. Jadi materi ajar yang saya buat tadi udah muncul. Berarti microsite ini bisa dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa kita sudah melakukan itu. Berarti yang pertama, materi ajar sudah oke. Materi ajar sudah selesai nih. Sekarang yang kedua, Pak, kan tadi sudah kita hapus semua tuh. Udah kita hapus semua. Sekarang kita mau nambah komponen. Kita mau nambah 2 komponen, di mana di situ adalah media video pembelajaran dan yang ketiga adalah evaluasi atau assessment. Ya, assessment anak-anak. Kenapa kita butuh evaluasi? Karena kita mau lihat nih sejauh mana pemahaman anak-anak terkait materi yang kita sampaikan pada hari itu. Kita add new component. Add new component. Add new component Bapak Ibu, usahakan cari yang ada tulisan link. Usahakan yang ada link. Ya, usahakan yang ada link. Oke? Sudah ada linknya. Seperti ini Bapak Ibu, akan muncul seperti ini. Nanti di sebelah kiri akan muncul seperti ini. Langsung muncul hello. Ya, akan muncul hello. Nanti kita ganti Bapak Ibu. Ini adalah video pembelajaran. Video pembelajaran. Oke. Pembelajaran. Oke, siap. Video pembelajaran. Setelah video pembelajaran selesai, kita ganti dulu nih gambarnya Bapak Ibu. Gambarnya yang sesuai. Boleh, terserah Bapak Ibu. Mau gambar apapun. Video. Ada nggak gambar perekam? Oke. Ini ya. Saya coba gambar video. Oke. Sudah Bapak Ibu, sudah saya rubah. Sekarang kita cari nih
untuk linknya. Linknya kita akan masukkan di dalam video pembelajarannya. Kita masuknya kemana? Kita masuknya ke YouTube. Kita masuknya ke YouTube, Bapak Ibu. Kita masuknya ke YouTube, ya kita tunggu, kita cari materi tentang virus. Virus. Nah, ini Bapak Ibu. Udah banyak nih virus yang muncul nih, virus. Nah, Bapak Ibu, kita silakan tinggal mencari yang mana yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ingin sesuaikan ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kita lihat nih banyak sekali virus ya, materi virus. Oke, kita masuk contoh saja Bapak Ibu. Contoh saja saya ambil materi ini. Ya, biasanya kalau SD atau kelas rendah atau kelas rendah ya, kelas 1 sampai 6 ya, itu pasti suka dengan hal-hal yang berbau kartun ya. Oke, setelah kita copy ini linknya Bapak Ibu ya, linknya di atas sini ya. Kita copy ke sini. Oke, kita copy paste di sini. Paste di sini. Saya ulang dulu Bapak Ibu. Usahakan sebelum mengcopy paste Bapak Ibu, usahakan ini hilang semua Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang muncul. Dihapus semua nih. Nggak boleh ada yang muncul. Kenapa? Di saat masih ada link yang awal muncul Bapak Ibu, tidak akan bergerak sistem Bapak Ibu. Ya, harus dihapus semua. Setelah itu Bapak Ibu paste. Nah, YouTube-nya. Oke, setelah itu kita rubah warnanya. Di sini ada merah, kita ganti nih, kita ganti warna. Karena tadi sudah merah, kita ganti warna kuning, lebih cerah lagi gitu ya. Lebih cerah lagi. Oke, sudah warna kuning. Kita pilih warna kuning. Setelah itu kita pilih warna kuning. Kita button efeknya usahakan sama karena yang di bawah, di atas juga goyang-goyang, di bawah juga goyang-goyang. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita bold juga untuk video pembelajarannya kita bold. Iya. Karena yang di bawah kita bold, yang di atas juga kita bold. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita centang ke atas. Nah, ini kan video pembelajaran di atas, harusnya di bawah. Harusnya di bawah materi ajar. Oke, kita tarik ke bawah aja Bapak Ibu. Tarik ke bawah sini. Oke. Udah ya Bapak Ibu ya, tinggal tarik saja. Tarik, ini naik bisa, turun bisa. Naik bisa, turun bisa. Oke, sekarang setelah kita melakukan video pembelajarannya sudah, sekarang kita visit lagi Bapak Ibu. Nggak boleh bosan-bosan untuk melihat microset kita. Jangan sampai satu kali udah lewat. Nggak bisa. Kita harus ulang-ulang untuk melihatnya. Ya, kita lihat lagi microset kita. Nah, dia belum refresh. Sehingga kita harus refresh dulu. Nah, setelah kita refresh, dia akan muncul video pembelajaran. Nah, dia akan begini Bapak Ibu. Kita buka. Ya, apakah dia berputar? Iya. Alhamdulillahnya dia sudah terbuka. Ya. Ya Bapak Ibu ya, jadi terbuka ya. Ini iklan Bapak Ibu, iklan. Jadi nanti kita masuk ke sini. Nah, dia akan masuk ke dalam materi ajar video tentang virus. Oke, kita close lagi. Oke, kita close lagi Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga adalah assessment. Kita add new lagi Bapak Ibu. Kita link lagi. Kemudian sama seperti yang tadi akan muncul hello. Kita ganti adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Oke, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menggunakan media pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk evaluasi, Pak. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan Quizizz, Kahoot, atau menggunakan asesmen di PMM. Yang penting sesuai dengan materi ajar Bapak Ibu. Karena itu kan asesmen awal ya. Boleh sih sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya biasanya, kalau Pak Mastan biasanya menggunakan apa? Saya biasa menggunakan asesmennya, menggunakan evaluasinya, saya menggunakan Google Formulir. Ya, Google Form Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan Google Form, di mana Bapak Ibu saya buatkan Google Form di situ supaya Bapak Ibu, siswa saya menjawab sesuai dengan materi apa yang telah saya buatkan pada hari itu. Jadi memang Bapak Ibu seminggu sebelum materi itu masuk kita sudah buat materi ajarnya supaya apa? Supaya kita bisa leluasa berselancar membuat media pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, saya buat Google Form-nya yang tidak ya. Maksudnya saya tidak membuat Google Form yang baru. Jadi saya hanya memperlihatkan di sini adalah
sampling aja, contoh saja Bapak Ibu. Tidak, yang saya perlihatkan ini tidaklah Google Form yang sudah saya edit, ya. Contoh saja. Ya. Saya ambilkan contoh. Cari Google Form dulu, Google Form. Buat Bapak Ibu, saya carikan tempat lain dulu. Google Formulir. Oke, saya sudah ambil linknya. Ini linknya Bapak Ibu. Saya paste di sini. Ya, oke, ini Google Form. Saya ganti ikonnya supaya lebih menarik. Ikonnya Bapak Ibu. Coba saya. Gambarnya bebas sih Bapak Ibu ya. Sebenarnya terserah sih, kita mau sesuaikan saja. Ya, oke, siap. Kita ganti warna lagi Bapak Ibu. Kita ganti, karena di situ merah, ada kuning, kita ganti warna hijau. Oke. Kemudian karena dia semuanya bonds, kita ganti bonds. Kemudian kita ganti evaluasinya dengan huruf kapital, huruf tebal. Ya. Oke. Nah, ini karena sudah di atas ya, Bapak Ibu, sedangkan kita butuhnya dia ke bawah, kita tinggal tarik lagi dia ke bawah. Oke. Nah, setelah selesai itu, selanjutnya kita tetap memvisit microsite kita. Nah, Bapak Ibu, memang setiap kita mengedit microsite, pasti kalau di halaman tampilan microsite kita tidak refresh, dia tidak akan muncul. Sehingga kita harus merefresh dia. Ya. Nah, nanti kalau di refresh, sudah munculnya seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke evaluasi, nanti akan langsung masuk ke Google Formulir. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya, bukan soal yang saya berikan. Ya, ini hanya contoh. Nanti semua outputnya itu akan masuk kepada drive Bapak Ibu. Ya, dari mana Bapak Ibu mengambil link evaluasi Bapak Ibu. Apakah itu Kahoot, apakah itu asesmen di PMM, atau Bapak Ibu membuat Google Formulir. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf saya hapus dulu yang ini yang bawah supaya tidak memperbanyak sekali isinya. Supaya Bapak Ibu tidak pusing juga terlalu banyak. Kita buat yang santai saja, yang simple saja. Nanti Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu bisa membuat atau merevisi atau berkreasi sendiri terkait dengan bagaimana membuat microsite yang lebih menarik lagi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini memang di bawahnya selalu akan muncul Powered by SID karena memang kita punya ini adalah yang layanan gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di bawah ini yang inti sudah kita lakukan. Yang intinya sudah kita lakukan di mana di situ ada materi ajar, video pembelajaran dan evaluasi. Di bawah ini Bapak Ibu akan ada muncul link. Bapak Ibu, kenapa muncul link ini? Sebenarnya ini sebagai sarana atau wadah di mana ini bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi kita jika dia ingin berkomunikasi dengan kita ya sebagai pemilik media pembelajaran. Supaya apa? Supaya dia tidak perlu bertanya kepada teman-temannya lagi. Tapi dia bertanya langsung ke guru mata pelajarannya supaya mereka tidak bingung dengan materi yang kita sampaikan. Ya. Jadi yang pertama itu mereka bisa terhubung dengan kita melalui WhatsApp, kemudian melalui Twitter, kemudian melalui TikTok dan Instagram. Ya, tapi Pak, itu terlalu banyak itu, Pak. Masa semua media sosial kita mau ditahu siswa? Ya, kalau untuk layanan subscriber dan viewers, silahkan dimanfaatkan hal ini. Tapi kalau tidak, silahkan Bapak Ibu, kita ganti dengan yang lebih simpel saja. Ya, kita hapus Facebooknya, kita hapus TikToknya, Twitternya, kita hapus TikToknya, kita hapus Instagramnya, kita ganti dengan yang lebih
familiar, yaitu dengan WhatsApp. Ya, tinggal kita ketik nama kita 0852 4291 4455. Nah, Bapak Ibu silakan dibuat, dilihat square atau dia, tapi biasanya kita buat dia sesuai dengan warna aslinya. Ya, oke. Hijau. Ya, setelah selesai itu, Bapak Ibu, kita akan lihat nih. Kita akan lihat, kemudian kita akan visit dia seperti di awal tadi. Ya, kita visit lagi. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk memvisit. Kemudian kita refresh lagi supaya tampilannya lebih update. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan dari microsite Bapak Ibu yang siap untuk disampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Jadi nggak ini ya. Tadi mungkin di awal sampai di pertengahan, kok ini kok banyak sekali tulisnya ya. Tapi begitu jadi itu kita ya butuh waktu berapa menit ya, kurang lebih setengah jam lah untuk menyelesaikan sebuah microsite. Bahkan kadang saya buat microsite ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika kepepet, tiba-tiba mau ngajar, tiba-tiba ada panggilan dari atasan. Ya, tiba-tiba mau ngajar, tiba-tiba harus kemana. Jadi terkadang saya itu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama di saat menjadi guru. Di saat kita tidak mengajar, tidak ada kerjaan. Begitu kita mau mengajar, ada saja panggilan. Nah, sehingga kita jadikanlah sebuah media ini sebagai pendamping, ya, supaya kita tidak kosong kelasnya, gitu ya. Kasihan anak-anak kita yang menunggu kita dengan sangat semangat pada hari itu untuk mengajar, tapi kita sedang ada kesibukan lain. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini sudah yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini terakhir. Ini saya sudah sampai dari materi ajar, kemudian video pembelajaran, evaluasi, kemudian ada yang terakhir adalah siswa kita begitu mereka bingung bisa langsung terhubung kepada HP kita. Atau mereka langsung bisa WhatsApp kita. Umpamanya nih, Bu, saya bingung nih. Saya bingung dengan materi ini. Jadi saya bisa membuat materinya melalui WhatsApp, bisa mengirimkan pesan kepada teman-temannya ke gurunya melalui WhatsApp-nya. Jadi WhatsApp-nya itu nanti langsung diklik sehingga siswanya langsung terhubung ke WhatsApp-nya si guru tersebut. Nah, ini kan langsung otomatis nih Bapak Ibu langsung terhubung ke WhatsApp. Nah, setelah WhatsApp ini selesai, maka media pembelajaran Bapak Ibu yang berupa microsite ini sudah siap untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai semuanya, clear, apa yang selanjutnya dilakukan adalah mempublish kita punya microsite ini. Bagaimana publishnya? Kita tinggal dibagikan ke WhatsApp, copy, atau QR code. Ya, kita pilih QR code, Bapak Ibu. QR code, setelah itu QR code, ini QR code-nya bisa kita download. Setelah kita download, Bapak Ibu, setelah kita download, nanti akan muncul di download. Kalau Bapak Ibu mau share link-nya aja, silahkan share link-nya aja di sini, Bapak Ibu. Tinggal di copy, kemudian tinggal dipaste ke beranda kita. Nah, ini beranda kita enter, coba kita buka sama-sama Bapak Ibu, dan inilah media pembelajaran kita berbasis microsite kita Bapak Ibu. Jadi sesimpel itu sedikit terkait dengan bagaimana saya membuat praktik baik saya dalam proses pembuatan media pembelajaran, sehingga anak-anak di kelas yang saya ajar itu bisa kolaborasi dalam setiap mengajar saya. Karena terkadang pada saat saya mengajar, itu saya juga ada kegiatan lain, sehingga bersamaan, sehingga saya buatlah sebuah media yang bisa mendampingi saya dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu Bu Siti yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya tidak berpanjang lebar. Nantinya Bapak Ibu, saya membuka seluas-luasnya ruang dan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu PAI se-Kalimantan Utara. Saya senang sekali bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan saya atau menanyakan hal-hal yang, Pak, saya bingung di sini, Pak. Saya mau buat media ini, ada nggak langkah-langkahnya? Kami sebagai duta, saya, Bu Sunaria, Pak Eri, Bu Anita, Bu Puji, Bu Mariati, itu akan berkolaborasi dengan siapapun
waktunya kita akan setting supaya sama-sama tidak mengganggu, baik jam kami maupun jam Bapak Ibu di sekolah ataupun di tempat kerjanya. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Mastan, sangat luar biasa materi yang dibawakan terkait media pembelajaran microsite ya. Saya kira sangat bagus ya, maksudnya luar biasa kita pakai di pembelajaran untuk siswa kita di kelas. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Ini ada Ibu Nursia Jamil, bisa silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya yang luar biasa Pak Mastan. Sebenarnya ini lama sudah saya coba tapi belum sempat. Alhamdulillah tadi setelah di link chat dijawab sama Pak Hamka, alhamdulillah saya coba ternyata bisa karena diabaikan kode referralnya. Oh betul. Untuk yang saya tanyakan Pak Mastan, ini luar biasa memang karena anak-anak butuh inovasi baru. Kadang-kadang kalau classroom itu kan sudah dari daring, sudah kayaknya sudah malas. Jadi kalau ada yang hal baru mereka tetap bersemangat. Nah, yang saya tanyakan Pak Mastan, setelah kita buat Google Microsite ini, setelah ada materi, ada video, ada pembelajaran, materi itu kan dari kita, misalnya boleh kita atau boleh dari yang kita buat sendiri dari Canva. Untuk videonya bisa juga yang kita buat sendiri, yang kita share di YouTube. Nah, untuk evaluasi ada enggak evaluasi yang yang memudahkan kita? Kalau yang dari PMM kayaknya untuk agama Islam itu untuk asesmennya kan enggak ada. Jadi bagaimana untuk memudahkan, apakah kita kalau kita mengambil di di internet, biasanya anak-anak lebih pintar Pak, lebih hebat. Kadang dia kalau itu yang kita ambil tidak kita modifikasikan atau memberikan materi yang yang berpikir kritis yang luar biasa, kadang itu dia cari di Gemini, cari di AI di Canva, dia sudah bisa menjawab. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi sehingga kita mampu memberikan solusi kepada anak, memberikan pemecahan masalah yang memang anak-anak itu sudah paham dengan apa yang kita kasih dengan berpikir kritis tersebut. Oke, terima kasih Pak Mastan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Langsung ya Pak Mastan. Oke, langsung Bu, langsung. Siap. Oke, baik Ibu, Bu Siti juga, Bu Siti Nursia. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Kita pokoknya kabari aja kalau ada yang mau dibantu. Nah, kalau terkait dengan bagaimana Pak, ini kan memang media sangat berkembang pesat. Apapun bisa digunakan untuk mencari sebuah jawaban, sesuatu apapun yang kita buat, Bapak Ibu, pasti akan ada jawabannya di internet. Pasti Bapak Ibu, pastinya. Nah, memang terkadang kalau saya sama Bu Nadia bilang, pasti Bu Nadia bilang, Pak Mastan jangan lupa ya ATM-nya, adopsi, tiru, dan modifikasi. Jadi Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu mengambil sebuah lisensi atau mengambil sebuah media di internet, itu wajib Bapak Ibu modifikasi, terutama di evaluasi. Kenapa? Karena kalau anak-anak ketik kata kunci yang sama dengan kita, pasti akan muncul. Nah, sehingga Bapak Ibu, saran saya, karena saya sering, saya tahun lalu menggunakan itu untuk ujian anak-anak Bapak Ibu, ujian semester, kebetulan hanya sebagai pengayaan sih Bapak Ibu lebih tepatnya. Saya rubah kata kuncinya. Jadi saya rubah menggunakan kata-kata yang lebih agak lebih dia kamuflase lah ibaratnya kalau dalam biologi ya. Dia semacam dikamuflase bahasanya tapi maknanya sama. Sehingga begitu dia mencari jawaban, kok jawabannya beda Pak? Ya beda karena maknanya akan beda nantinya begitu kita mencari tahu di internet. Karena anak-anak dengan perkembangan teknologi seperti Gemini Ibu bilang, itu ada ketik kata kunci bahkan dia omong saja udah muncul. Nah, sehingga kata-kata itu Bapak Ibu yang kita perlu modifikasi semuanya supaya bisa merubah maknanya sehingga apa yang kita, tapi anak-anak paham, tapi mereka mau cari di internet, pasti jawabannya muncul akan berubah. Sehingga saran saya Bapak Ibu, begitu kita mengambil sesuatu dari internet, usahakan kita ATM, adopsi, tiru dan modifikasi. Kenapa? Kalau kita tidak begitu Bapak Ibu, maka semua di Indonesia ini akan sama evaluasi dan sistem yang digunakan. Kalau kita tidak rubah-rubah itu Bapak Ibu, memang teknologi itu memudahkan kita. Tapi terkadang kalau kita juga mau mengikuti semua dengan teknologi, ya kita bisa bablas juga dalam
mengembangkan pola pikir anak-anak kita ke depannya. Seperti itu, Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Siti. Ya, terima kasih. Gimana Ibu Haji Sia Jamil? Saya hilang sudah Ibu Sia Jamil. Bapak Ibu yang lainnya gimana? Silahkan bertanya. Pokoknya tidak mengerti dari awal gimana? Ayo, apakah sudah ada yang menerapkan microsite ini pada pembelajaran Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, nggak usah sungkan-sungkan, ditanyakan aja. Nanti baru bertanya sesat di jalan ya Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu. Betul itu, Pak Ji. Iya, ayo. Siapa nih? Mustika. Yang dari TK, Bu Haji Prapti. Ayo Bapak Ibu. Sudah pada mengerti? Pak Mualib gimana? Insya Allah Bu sudah, tinggal belajar lagi. Oh iya, luar biasa. Sudah ya. Jadi di TK juga sudah pakai microsite ini Pak Master. Iya, Bu. Siap. Ayo Bapak Ibu, Pak Sarip, Balino ini. Oke, Ibu kita sambil Nurjana. menunggu yang bertanya nih ya, Bu Haji, kita berikan informasi sebentar bahwa tadi sudah diberikan informasi kita menggunakan sistem ini sebagai blended learning ya. Jadi Ya, betul. untuk memenuhi 32 JP, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan sertifikat, maka ada tugas mandiri yang akan Bapak Ibu lakukan di luar daripada kegiatan sinkronus berikut ini ya. Kita sinkronus dari jam 1:30 tadi ya, sampai dengan akhir kegiatan ini. Nah, apa tugas mandiri Bapak Ibu? Yaitu membuat microsite. Nah, Ya, itu tugas mandiri jadi- Bapak Ibu. Linknya, nah boleh disimpan dulu atau mau langsung di-share-kan, dibagi-bagikan di grup boleh. Tapi nanti ada link pengumpulan tugas yang mana nanti salah satunya adalah link microsite yang Bapak Ibu buat, kemudian link tugas 2 besok yang akan saya berikan, dan link tugas yang ketiga. Jadi akan ada 3 tugas. Setiap kegiatan sinkronus ini, Bapak Ibu nantinya memiliki tagihan. Setelah Bapak Ibu menyetorkan ke 3 link tersebut, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sebanyak 32 JP atau setara dengan 8 poin untuk dimasukkan ke dalam e-kinerja PMM. Seperti itu. Jadi tidak berhenti sampai di sini, sampai Pak Mastan menjelaskan. Selanjutnya Bapak Ibu secara mandiri, punya waktu 1 malam, hingga kita berjumpa lagi besok untuk kegiatan yang lebih mengasyikkan. Gitu Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Yaya. Jadi Bapak Ibu, jadi setelah selesainya materi ini tentunya yaitu tadi ya yang dijelaskan Bu Sunaria, akan ada PR Bapak Ibu, yaitu membuat microsite yang akan Bapak Ibu paparkan di kelas nanti. Jadi bila Bapak Ibu ada yang kurang jelas ya ditanyakan gitu, supaya memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas Bapak Ibu. Ayo silahkan Bapak Ibu. Atau gimana? Pak Mastan masih ada mau ditambahkan atau sudah selesai? Sudah. Kalau saya cukup Bu, nanti kalau mau tanya dulu Bu Haji. Oh iya, silakan. Ada Pak Jehudin. Silahkan Pak. Ini kan yang berkaitan dengan microsite tadi ya yang dipaparkan oleh Pak Mastan. Sedikit saya paham tentang penjelasannya tadi, tetapi belum paham sepenuhnya. Kemudian nanti bisa mungkin di-share atau japri Pak Mastan cara memasukinya, masuk microsite itu sampai mengupload file dan lain sebagainya. Nanti bisa kita buat tugas dan bisa mengerjakannya. Karena ada kesibukan tadi sehingga tidak bisa menyimak materi sepenuhnya. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, Pak siap, siap, siap. Jainuddin minta materi nih Pak Mastan. Kalau bisa Siap. ini ya YouTube-nya ya Pak Jai ya, Ya, supaya ya, lebih ya, jelas. bisa, bisa. Ini kan Siap, bisa siap. diputar ulang ini Pak Jai. Betul. Ada di chat, ini sudah dikirim Pak Rasid. Silahkan Bapak save ya. Jadi bisa diputar ulang dan materi juga bisa nanti ya kami share di grup. Terus bisa juga tambahan, bisa Mbak J cari di Google atau YouTube. Itu banyak juga tambahan-tambahan di situ terkait microsite. Selanjutnya, jadi gitu ya Pak J ya? Ya Bu Haji. Pak Mastan masuk di grup nggak Pak Bu Haji? Ada Pak Ada Mastan Pak, di siap, grup. siap, siap. Iya, sampai bisa ya Pak ya? Oke. Ya. Bimbing kami Selanjutnya, sampai bisa Pak. ya harus Pak sampai bisa. Ini untuk pembelajaran Bapak Ibu di kelas supaya bisa aktif ya kolaborasi dengan siswa. Sekarang Nur Laila Sari, Ibu Nur Laila Sari. Silahkan Ya, Bu. diaktifkan Assalamualaikum. kameranya Bu Nur Laila. Ya, Bu. Terlihat gak, Bu? Tidak ada kelihatan videonya, fotonya Ibu. Mohon Kameranya maaf, enggak? Bu. Suaranya ada? Ada. Oh ya, saya di pinggir bawah, Bu, cari jaringan karena saya di lokasi. Oh ya, silahkan, Mohon enggak apa-apa. Oke, dimaklumi nih karena jaringannya ya lagi error ya, banyak ini yang enggak bisa nih. Silakan Bu Nur Laila, pertanyaan. Ya, Silakan. mohon maaf. Ini saya ketinggalan karena terkait jaringannya, Bu Isa. Jadi di pinggir laut betul-betul ini. Jadi mohon maaf, tanya apakah Ya, perkenalan dulu Bu Nur Laila Sari. Ibu dari mana? Ngajar di mana gitu? mohon maaf, izin, nama saya Nur Laila. Nah, hilang sudah. Terputus kayaknya, Bu. Iya, sebentar, Ibu Nur Laila, kita pending dulu pertanyaannya. Sedangkan ini Ibu Gusti Nur Islamia. Silakan Bu Gusti. Siapa tahu masih ada teman-teman yang belum kenal Bu Gusti. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Mastan. Teman-teman yang lain, semoga sehat semua. Begini Bu, tadi ini kan untuk microsite SID-nya ini kan emang awal saya enggak sempat ngikut karena pulang tadi. Karena di sekolah bisa pakai laptop, akhirnya dimatikan dulu, pulang sampai di rumah itu sudah pembuatan microsite-nya. Untuk tugas sebenarnya kalau pelatihan begini memang kayaknya agak terlalu susah buat kita nih. Karena kita enggak bisa buka dua laptop. Karena ketika pelatihan begini itu kan harusnya kita langsung mencoba. Karena kalau hanya melihat saja itu kayaknya agak susah gitu. Nah, kalau kita secara langsung itu kan kita sambil buka, sambil buat gitu. Nah, kemudian tapi insya Allah nanti akan dicoba belajar untuk membuatnya. Yang saya tanyakan tentang tugas. Tugas ini tadi kan yang dicontohkan Pak Mastan hanya membuat garis besarnya saja kalau saya lihat. Jadi bagaimana masuk di microsite, kemudian bagaimana membuat poin-poinnya sebelum kita membuat isinya gitu kan. Apakah nanti bentuk tugasnya sama seperti yang dibuat Pak Mastan? Hanya membuat depannya saja, judulnya saja. Jadi ya semacam apa ya? Kalau dalam karya ilmiah itu hanya membuat depannya saja kata pengantar dan lain-lain gitu. Yang di dalamnya itu enggak ada. Jadi kayak tadi ada materi pembelajaran, itu kan hanya judul depannya, tapi dalamnya kita enggak tahu. Ya. Apakah dibuatnya hanya itunya saja atau ada isinya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang tadi yang saya tanyakan di pertanyaan di Zoom-nya. Kalau dikumpulkan di grup mana? Alhamdulillah Bu Sunaria sudah share untuk link grup WA-nya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, tugasnya apakah tidak ada tenggat waktu
kalau dari Bu Sunariah tadi malam ini harus berarti ngumpulnya harus malam ini atau dikasih waktu misalnya sampai besok jam berapa gitu. Karena kemungkinan kalau harus malam ini ya mungkin banyak teman-teman yang istilahnya itu karena juga baru belajar. Kalau yang sudah bisa sih aman, tapi kalau yang baru belajar pasti dia harus paling tidak buka-buka YouTube dulu, pelan-pelan memulainya gitu kan. Nah, mungkin itu Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin menjawab Bu Haji. Oke, silakan Bu Yaya langsung. Oke, baik. Izin menjawab Pak Mastan. Terima kasih. Ya, masalah tenggat waktu, yang pertama kita ada batas waktu ya Bu ya. Tadi saya mengatakan malam ini tuh untuk mengisi kekosongan, karena ada juga beberapa tipe pembelajar yang saat itu saja dia masih ingat, nanti kalau sudah agak beberapa hari lupa. Silahkan manfaatkan waktunya, mumpung masih belum banyak kesibukan yang akan datang. Dikhawatirkan ada kesibukan yang akan datang. Jadi silakan saja manfaatkan waktunya yang Bapak atau Ibu miliki, namun nanti kami akan memberikan tenggat waktu sampai kapan. Nah, itu nanti akan menyusul. Tentu tidak cepat, ya. Kami tahu kapasitas Bapak Ibu yang super sibuk, juga dengan beberapa daerah yang memiliki kendala jaringan, namun ada jeda waktu yang tidak harus malam ini sebenarnya, tapi kalau kita tidak terlalu menekan juga nanti terlalu berlama-lama takut kelewatan. Tapi tenang saja Bu Gusti, tidak cepat kok. Masih cukup panjang waktunya ya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan yang seperti apa. Yang jelas, akhir dari microsite ini adalah linknya nanti yang akan dikumpulkan melalui melalui Google Form penugasan, dan bentuknya saya harapkan minimal memuat satu materi. Tidak usah muluk-muluk. Kalau memang materinya Bapak Ibu berupa PowerPoint dan ada di Google Drive, ya silakan tautkan Google Drive-nya. Kalau materinya Bapak Ibu memiliki YouTube, ya silakan ditautkan link YouTube-nya. Minimal satu materi aja, minimal. Seperti itu. Bisa ada Bu Gusti ya? Masih ya? Bu Gusti dipahami? Ya, siap. Oke. Siap. Saya kembalikan ke Bu Haji. Oke, jadi Bu Gusti sudah paham ya Bu ya? Iya Bu. Jadi kalau bisa, kalau ada waktu malam ini dibuat, karena nantinya akan ada lagi tugasnya gitu. Jangan sampai menumpuk ya Bu ya. Kalau ada waktu senggang dibuat, supaya bisa juga dipakai nanti. Jadi saya lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Pak Muhammad Jupri. Jupri, kalau Ibu Nurlela Sari sudah bisa atau raise hand ulang lah Ibu Nurlela? Iya Bu. Atau kita ke Ibu Nurlela dulu ya, kasihan sudah terlempar tadi. Silakan Bu Nurlela Sari bertanya. Ya, Bu. Apa yang mau ditanyakan Bu? Mohon izin bertanya. Wah, terlempar Ya lah. silakan. Terus ini bisa di akan Putus-putus ya. Putus-putus ini Bu Nurlela. Gila. Halo Ibu. Iya Bu. Silakan Ibu. Sudah jawab sama Ibu Sunaria, bisa Bu, sudah. Oh sudah ya, oke. Sekarang Ya. Pak Muhammad Jupri, silakan Pak Muhammad Jupri, diaktifkan kameranya. Perkenalan dulu. Muhammad Jupri, Pak Muhammad Jupri. Silakan Pak. Ada enggak ya Bapak jadi? Raise hand, tapi orangnya kok enggak ada ya. Halo, kita beralih ke Ibu Nurhaina Muiz. Ibu Nurhaina Muiz, silakan. Silakan Ibu. Bisa dong diperkenalkan dirinya Bu Nurhaina Muiz. Ayo Ibu. Loh. Tidak ada juga ini. Pak Mastan Bu. Aduh. Gimana ini? Raise hand tapi diberi kesempatan kok enggak muncul gitu ya. Ketiduran.
Ya, Pak Anas, Bu ayo Pak Aji Anas. dengan Pak Anas ini yang mau pemenangnya bertanya. Silahkan Pak Bu Anas. Lasriari dengan Kemendikbudnya. Ayo, ya. Mungkin video YouTube-nya yang kegiatan ini bisa di-share nanti Bu Aji supaya bisa belajar teman-teman. Sudah Bu, sudah di-share Rasid. Ini YouTube, bukan YouTube ya, ada link itu Bu. Link. Ya, Bu Haji, ke apa? boleh kan Ya, dikasih oke link? Pak Anas, silahkan Pak Anas. Ya, terima kasih. Nanti di-share rekaman Zoom-nya Bapak Ibu. Assalamualaikum Kalau warahmatullahi link YouTube wabarakatuh. belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini masih pertanyaan masih tertuju ke Pak Andi Mastan ya, materi yang tadi ya. Oke, Saya sempat silahkan. terkeluar tadi. Tapi mohon maaf, saya tidak menanyakan tentang microsite. Saya menanyakan saja, mohon Pak Andi Mastan kalau mendengar, apa namanya, Office 365 saya kok sampai sekarang belum aktif lagi ya. Apakah memang sudah ditutup atau masih bisa lanjut itu? Banyak sekali file-file penting di dalam begitu. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf, saya tidak tertuju kepada microsite tadi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mastan yang bisa jawab ini. Office Iya, Bu. 361. Silakan. Iya, oke, jadi memang ada beberapa platform yang menjadi tanggungan kita kemarin, Bapak Ibu. Ya baik, Panas, iya, Pak, lama tidak ketemu ini, Pak. Iya, jadi memang kemarin itu sempat trouble, Pak, di pusat terkait dengan adanya hacker, sehingga kita masih sementara koordinasi dengan pihak Office dan juga Kemendikbud terkait dengan bagaimana kita akan mengembalikan akun teman-teman juga. Akun saya juga hilang, Pak. Saya juga kaget waktu itu dan sempat kami koordinasikan dan memang kami sempat info waktu itu beberapa teman-teman ternyata belum sampai ke semuanya. Kami mohon maaf, kami sementara masih koordinasikan dengan pusat terkait dengan akun-akun Bapak Ibu guru termasuk akun kami yang sebagai teman-teman yang diberikan amanah untuk memberitahu dan memberi sosialisasi ke Bapak Ibu terkait dengan akun tersebut. Dan kalaupun memang nanti insya Allah kembali, teman-teman juga semua akan kita berikan akun itu kembali seperti itu. Nanti kita akan infokan kemudian Pak Anas, insya Allah saya WA Bapak, kan nomor Bapak banyak sama saya, insya Allah saya WA. Insya Allah nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mastan atas informasinya. Oke, kayaknya ini ada pembelajaran di luar ini antara Pak Anas sama Pak Mastan. Perlu bagi-bagi juga ini Pak Anas. Iya, Bu. Siap, teman-teman Ibu. ini. Siap, nanti kita bagi-bagi semua. Bu Sunaria paham Bu sebenarnya. Cuma pura-pura dia ketawa-ketawa Ibu. Iya. Makanya kita rencanakan 1 bulan sekali dari Kanwil akan melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru PAI. Nah, inilah wadahnya. Siap. Jadi insya Allah kami akan jadwalkan ya Bapak Ibu ya 1 bulan sekali untuk kita belajar ya. Silahkan nanti bila ada nanti berbagi masalah IT nih ya Pak ya, supaya guru-guru PAI hebat semua. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Pak Jainal, oh iya Pak Jainal, ini ada 2 ya, Pak Jainal, Pak Jumartiani. Ayo Bapak Ibu, Pak Andar bertanya. Bu Nur Sahni Fitri, Bu Istiqomah. Ayo ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Jangan lupa mengisi presensi Bapak Ibu. Ya, silahkan diisi absensinya ya. Jangan lupa dicantumkan asal kabupaten kotanya. Ya. Terus tugasnya apa Bapak Ibu sudah jelas tugas yang diberikan narasumber. Terus batas pengumpulannya kapan ini Pak Mastan? Terus di-share di ini ya, di grup WA ya. Ya, nanti kita jelaskan di WA Bu. Oke. Siap. Mungkin gimana nih? Sudah tidak ada nih yang mau bertanya ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu alhamdulillah sudah pada mengerti semua ya. Oke. Nanti saya kirim untuk
PowerPoint-nya Bu, untuk alur bagaimana membuat dari awal sampai finishnya juga. Oh iya, siap, Iya, siap. nanti saya Bagus itu kirim di Pak, grup. aku juga mau Iya, belajar tuh kalau begitu. iya Ibu, siap, siap Ibu. Iya, siap. Oke, oke. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sudah pada mengerti semua ya. Saya harapkan nanti melaksanakan tugas dan hasilnya memuaskan untuk dipakai di kelas. Saya kira cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Pak Mastan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek. Terima kasih. Kami ucapkan sebesar-besarnya atas ilmu yang sudah dibagikan kepada guru PAI kami. Dan lewat waktu kami menunggu lagi Bapak berbagi. Pokoknya kami akan gali deh ilmunya Bapak ya untuk guru-guru kami di PAI ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan ya Bapak Mastan. Selanjutnya gimana Bu Sunaria untuk hari ini kita cukupkan. Apakah sudah pada absen semua Bapak Ibu? Dan saya harap ini ada 188 orang yang masuk di ruang Zoom. Tadi pembukaan 192 ya. Sedangkan guru yang PAI yang ada di Kalimantan Utara itu ada 600-an. Kemana yang lainnya Bapak Ibu? Ya, kemana yang lainnya? Apakah masih ada semangat ya? Ini kan untuk siswa kita nih, gimana ini sekarang abad pembelajaran teknologi sudah berkembang, kita harus bisa semuanya. Silahkan Bapak Ibu yang belum ada teman-teman masuk di sini, besok masih ada waktu ya. Kita berbagi dan silahkan masuk ke ruang grup WA ya, linknya sudah ada ya Bapak Ibu, kami nunggu ya, informasi penugasan akan kami paparkan di grup WA. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini kesempatan yang sudah diluangkan waktunya. Kepada Bapak narasumber, Ibu narasumber, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, tetap bahagia selalu ya Bapak Ibu ya. Semangat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa besok ya di jam yang sama. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jangan Oh, kita ini mau ini ya apa? Kita dokumentasi dulu Pak Rasid. Ini harus Ya, kita momenkan dulu. jangan menyalakan ini. Oke, silakan dibuka kameranya semua Bapak Ibu. Ya, untuk yang ayo silakan slide di-on-kan 1 kameranya Bapak Ibu. ini ada 4 slide ya. Slide fotonya ini. 8 ini. Pak Andar Toba, Pak Rudianta, Pak Akbar, oke Bu Nursia Jamil, silakan diberikan. Kita akan dokumentasi. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk halaman ke selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah gaya bebas? Gaya bebas. Willow PAI. 1, 2, 3. Belum ya? 1, 2, 3. Belum ya, Seth ya? 1, 2, 3. Oke. Pak Rasid sudah? Sudah. Kita ini ya, apa ada Willow PAI. Jadi dari Direktorat PAI ada Yel-Yel. Ya, Yel-Yel Willow PAI. Ke kami ya, setiap provinsi. Willow PAI. Jadi nanti pada saat kita lirik, kita akan tunjukkan, nggak tahu kalau daring begini bisa nggak ya ribut ya. Nanti kami akan share di grup WA apa Yel-Yel PAI dari Direktorat PAI di pusat ya. Jadi lambangnya gini, love, gambar love ya, love PAI gini. Ini ya, ya. Nanti kami share di grup ya, teksnya, teks Yel-Yelnya.
Dan nanti kita praktekkan pada saat luring. Oke, Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Mastan, Bu Yaya, dan Pak Iwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mastan. Terima kasih semuanya, Bu Haji, Pak Mastan, Bu Sunaria, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber, Pak Kabak dan Bu Kasih Pendis telah menghadiri kegiatan ini bersama Bapak Ibu guru dan pengawas GPAI Sekaltara. Apakah ini marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya kegiatan akan dilanjutkan besok pada jam 1 siang akan disampaikan oleh Bu Sukaria dan untuk mahasiswa Maulana. Mohon agar dapat diikuti. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Bu Haji, Pak. Silahkan. Sampai ketemu besok ya Bapak-Bapak Ibu. Apa kabar Bu Izin keluar, Bu Hamzah? Haji. Ya Pak, silahkan Pak. Pak Hanafi, silahkan. Oh ya, Rain, ganti bosku. Izin keluar Bu Haji. Ya Pak, silahkan Pak. Ibu, makasih banyak Ibu. Kapan